Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa tuh di situ menghalangi? Kenapa ini menghalangi Kak Beh? Ini baru jauh aja. Nonton kita nak lihat Tribuners tak bilang. Ini nih Tribuners tukang grafisnya Tribun. Iya, ada lagi tuh yang satu samping kanan tak moto. Tukang Saya kira judulnya diwawancara. Iya Ustaz, lewat juga desain grafis juga. Terlambat gini Eko baru jadi korlip. Merdeka! Indonesia! Orang gila. Kira telinganya jadi penglihatannya juga ternyata. jadi Tribuners. Hari kemarin Hari Pahlawan Nasional. Yap. 10 November. Ya, 10 November. Iya. 2021. 2021. 10 November itu yang Hari Pahlawan. Besok ada lagi harinya itu Tribuners. Apa sih ini? Tunggu saya carikan. Jangan sampai kita lupa lagi. Besok itu hari tadi yang kirim. Dokter teman tak itu ya? Dokter Ampera. Temanku itu. Dan yang lupa besok itu hari Kesehatan Nasional. Wih. HKN. Hari Kesehatan Nasional 12 November 2021. Banyaknya hari-hari sekarang nih. Jadi kemarin 9 November itu Hari Pahlawan. Tanggal Anda tahu? Ulang tahunnya PSM. Tanggal 2. Hari ulang tahun PSM. Tanggal 9 November hari ulang tahun Kota Makassar. Iya. 10 November Hari Pahlawan. 12 November Hari Kesehatan Nasional. Jadi banyak sekali hari-hari. Tiada hari tanpa hari. Belum itu hari Senin sampai Minggu. Selasa hari Jumat. Jadi itu terus jadi kita susah juga karena tidak ada juga veteran di Sulsel. Tidak ada nih yang di Odang. Yang senior kali. Talata Pak Jenderal Bakhtiar ini yang paling senior tuh. Di sosek mami. Di Bakhtiar terakhir ini bulan tahun ini. Sepuh semua Ada yang terakhir juga Pak Andelati. Beliau juga sebenarnya pahlawan itu. Iya, Pahlawan betul. ekonomi Sulawesi Selatan. Iya. Yang meninggal bulan ini. Jadi Tribuners. Besok ini kan hari ini ulang tahunnya Nasdem. Iya. Jadi kita juga mau ucapkan selamat ulang tahun ke berapa ini? 12 ke 10. Ke-10 Nasdem. Nah, selamat ulang tahun ke 10 Partai Nasional Demokrasi Yep. Nasdem. Selamat ulang tahun ke 10. Kemudian yang kita angkat sebagai headline di halaman 1 itu tentang update pemilih bersyarat di Sulawesi Selatan. Apa itu lah? Jadi ini Tribuners ini komisioner KPU kita sekarang ini di Sulawesi Selatan itu sangat peduli pada data pemilih. Iya, harus ketahui. Jadi setiap bulan itu data pemilih diupdate. Diperiksa yang mana yang memenuhi syarat, yang mana yang tidak, dicoret yang tidak memenuhi syarat. Kemudian diumumkan ke masyarakat. Iya. Dan khusus di bulan ini, artinya di bulan Oktober, Iya. yang baru diumumkan di bulan November ini, karena mereka itu kan memeriksa data dari tanggal 1 sampai tanggal terakhir per bulan. Jadi setelah tanggal 30 hari kemarin 31 Oktober Iya. tutup buku, diperiksa semua di situ. Kemudian direkap, diteliti selama kurang lebih 4 hari. Iya. Baru diumumkan di tanggal 5 November kemarin. Dan ternyata hasilnya adalah 1. pemilih di Sulsel yang bersyarat saat ini sudah mencapai 6.126.028 orang. Banyak lagi.
Artinya Tribuners, kalau pemilihan gubernur Sulawesi Selatan dilakukan di bulan Oktober ini, November ini, maka ada 6.126.028 orang yang berhak menentukan hak pilihnya. Dasarnya aja telinga tetap. Hari pahlawan semangat Hari memang. Semangat memang kalau hari pahlawan. Gitu. Jadi ini penting. Iya. Jadi teman-teman pengurus partai khususnya yang berkecimpung di Badan Pemenangan Pemilu, kita harus membaca betul baik-baik berita Tribun hari ini di halaman 1 dan halaman 2. Iya. Karena di situ teman-teman Bapilu bisa menentukan cara kampanye. Iya. Karena di situ akan ketahuan beberapa pemilih, kan pemilih itu paling rendah usianya 17 tahun. Betul. Atau di bawah 17 tahun, 15 tahun atau 16 tahun tapi sudah menikah. Sudah menikah dan terdaftar di Dukcapil sebagai pemilik KTP elektronik atau sudah melakukan perekaman KTP elektronik. Iya. Jadi itu harus diketahui supaya kita dalam melakukan pendekatan diprediksi kalau sekarang ini umurnya ini sudah 15 tahun. Kan nanti pemilu 2024. Iya. Berarti sekarang 2021, 2022, 2023, 2024. 3 tahun lagi baru dia milih. Jadi kalau misalnya sekarang kita sudah bisa menggarap warga yang berusia 14 tahun. Iya. Karena 2024 nanti sudah berusia 17 tahun. Betul. Artinya sudah bisa mendaftar. Kalau perlu bantu warga yang berusia 13 tahun sekarang untuk mendaftar atau melakukan perekaman KTP elektronik. Iya, tahu. Bantu supaya mereka jangan juga melakukan kampanye di anak-anak usia 11 tahun, 12 tahun. Karena itu belum pemilihan nanti di 2024. Kecuali kalau kita mau nikahkan mereka dengan anak kita. Iya. Karena kalau menikah biar belum 17 tahun Ada hak pilihnya. ada yang pilih. Jadi ditanya tadi Komisioner KPU Pak Uslimin, apakah misalnya ada seorang wanita atau seorang laki-laki yang berusia 15 tahun kemudian menikah dan memiliki KTP elektronik, tapi 1 tahun kemudian pada saat berusia 16 tahun dia cerai, apakah dia masih bersyarat untuk jadi pemilih? Iya, betul. Bagaimana kira-kira itu benar? Dan jawabannya adalah tetap bersyarat. Karena sudah menikah. Karena sudah menikah dan apalagi kalau dibuktikan dan surat nikah dan sudah terdaftar sebagai pemilik KTP elektronik. Iya. Karena perceraian tidak menggugurkan hak memilih seseorang. Betul sekali. Luar biasa, Jadi itu banyak sekali data-data penting kita baca. Termasuk selama ini ada orang selalu beranggapan bahwa pemilih milenial itu selalu bertambah. Ternyata faktanya di bulan ini, di bulan Oktober ini, pemilih milenial kita turun. Jadi pada periode sebelumnya, sebulan yang lalu, pemilih milenial di Sulawesi Selatan itu sekitar 1,9 juta. Iya. Sekarang hanya sekitar 1,8 juta, berkurang sekitar 69.000 lebih. Kenapa bisa berkurang seperti itu? Karena mereka kedapatan tidak punya, terbukti tidak punya KTP elektronik. Dan mereka kedapatan, kan mereka didaftar sebelumnya karena dianggap sudah melakukan perekaman KTP elektronik. Betul. Berdasarkan laporan Dukcapil. Tapi itu kan ada jadwal, ada waktu tertentunya bahwa hanya sekian bulan sampai bulan sekian itu surat keterangan itu berlaku. Kalau sudah lewat itu dan belum ada KTP elektroniknya dianggap gugur.
Itulah sehingga ada 69 pemilih milenial di Sulawesi Selatan, artinya usia 17 sampai 30 tahun Iya. yang digugurkan hak pilihnya karena tidak melihat. Oh, begitu di. Kira-kira berapa kursi itu kalau 69.000? Ada. Apalagi kalau di provinsi. Nah, kuasai semua itu kursi. Banyak itu, makanya teman-teman Bapilu partai politik harus tahu yang begini-begini. Kalau perlu tahu di mana data-data yang 69 itu, di mana saya tinggal, dan Iya. kita tahu ada nanti besok itu. Datangi rumahnya, bantu. Iya. Saya bantu teruskan anu tadi. Sini nih saya bantu. Tahu. Tekan itu dukcapil di daerah masing-masing. Bantu pasti mereka. Ayo, nah ingat terus. Iya, kalau sudah dilurus kasih kita tidak rindu. Iya, saya uruskan ke belai. Kalau perlu kasih tahu pemberi bensin tuh. Iya, jangan karena Mau pi. saudara mau piala pemilu baru datang sibuk cari orang, sebelumnya itu tidak peduli. Iya. Ini kapan coba? Sudah. Kan besok 2 Januari itu. Karena banyak iklannya teman kita dari Nasdem ulang tahun. Sekali pita hari pahlawan nasional. Selamat ulang tahun ke-10 Partai Nasdem. Heeh. Selamat Hari Pahlawan Iya. dan selamat Hari Kesehatan Nasional. Iya. Merdeka dan sehat. Push. Wih, lengkap nah. Gitu bela. Tribuners dimanapun Anda berada, Itu tak bangkaku. berjumpa lagi dengan saya. Iya. Wah, Redaktur Politik Tribun Timur. amin. Di Palopo tadi, kemarin itu Bang, udah Iya. masuk ini hari ini. Kemarin itu 1 tewas, Ikut dong. dua masih dirawat di rumah sakit bentrok. Ya astaga. Sudah bencana alam, kiri kanan, warawiri, bentrok si lagi. Nah, bilang saya ini curiga ini apa ini, kenapa bisa bentrok ini baru di dekat penyeberangan. Apakah nanti polisi yang aneh Pak? Tapi di sana sudah diantisipasi polisi, 150 polisi disiagakan, dibantu sama TNI 25. Masih di sana lagi, di Luwu. Bagus mentom kapan ini jadi ini provinsi di sana ini besar sekali di Luwu. Harga Pertalite di sana melambung tinggi nih, tembus 30.000. Dah. Enggak merokok begini. 30.000 kayak Marlboro itu. Iya. Padahal di sini kita di Makassar adam-adam aja 9.000 sampai 10.000. Ih, mahal lah di sana di. Bisa 30 nih, 20 sampai 30. Dia bilang kenapa Ki jual begitu mahalnya? Dia bilang kita jual mahal dibelikan. Ih, Susah yang paling. hayan. Gimana Pertamina jawab kita dulu ya? Iya, Pertamina harus jawab ini. Kenapa bisa dibiarkan mahal seperti itu? Iya. Terus di 5 CPNS Rekang ini sudah didiskualifikasi. Tidak ada lagi ampun, tidak ada lagi alasan. Yang jelasnya belum ada pengumuman, dia sudah didiskualifikasi. Mana kasih? Mencurang tuh. Bukan saya bilangin apa, aku baca gini. Ya bilang itu ketua pansel CPNS Haji Baba. Mana curang bagaimana ya? Katanya itu yang kemarin ribu-ribu itu sampai Mendagri yang bilang kalau ada PNS, ada calon PNS yang mencurang, dipecat ke PNS-nya. Iya, Baca nanti besok kalau mau baca. Terus, ini pone. Baru 8.731 remaja, pelajar atau umur 12 sampai 17 yang sudah divaksin di Bulukumba. Kalau di Goa, resmi tahu semua. Bulukumba baru 8.000. Masa? Gitu nih. Makanya dia bilang gini, ada keliling kini tahu. Bulukumba dia bilang Kak Uta, Iya. saya tidak mau tahu. Yang jelasnya harus imun masyarakat harus cepat diatasi. Iya. Terus ini pun kenapa bisa ini kulit salsabila melepuh setelah divaksin? Kok dong?
Kenapa bisa mungkin alergi ki. Iya. Tapi bertanggung jawab kita wan. Pemda nak bilang kami Pemda apa? Tanah Toraja nak bilang kami akan datangkan dokter ahli dari Makassar. Tapi jangan kami akan datangkan segera. Iya, datangkan segera. Melepumi, bengkak kakinya, tidak bisa jalan, mau dibawa ke Makassar, sakit bapaknya. Jangan, kami akan datangkan segera. Nyawa ini. Kalau akan datangkan tidak tahu kita tahun berapa. Besok pika, tahun depan pika, harus datangkan cepat. Iya tahu. Itu mungkin orang juga baca sosial media begitu, takut-takut pergi vaksin orang daerahnya. Tapi saya sebenarnya tidak percaya kuliah menit tadi fotonya. Baru saya tanya wartawannya, jangan sembarang nah. Bagaimana anunya itu? Coba kau ceritakan, tidak usah bertulisan. Pokoknya ceritakan, saya gambarkan suasananya seperti ini nih. Baru bilang begini, bilang kirimkan kah fotonya, saya mau pastikan betul itu, karena ini vaksin, tidak memang ini kalau vaksin ini pemerintah kolawang itu. Betul. Yang jelasnya tulis saja faktanya. Begini. Baru tulis ini bilang tidak, konfirmasi ke pemerintah. Apa dia bilang? Ternyata dia bilang betul itu ada begitu. Kita mau tahu apakah gara-gara ini vaksin tawa atau memang bukan ji. LRT. Itu harus dipastikan ini tahu vaksinasi. Terus masih di Toraja. Ini kodong apa itu yang pasang-pasang wifi itu, yang internet satu tewas, 2 kritis. Apa ya? Sambar kabel telanjang yang kena titiannya. Sempat ada pesan-pesan tahu apa dunia bilang jangki pasang perhatikan kita listrik di atas. Kodong. Rinduku sama ini. Siapa sih? Muhammad Romuin. Ini mantan anggota Bupati Sinjai, mantan anggota DPRD, ketua DPRD Sulsel, mantan anggota DPR RI juga. Lanti Iskandar, calon anggota DPR RI. Bukan calon, ketua MD kami Jenek Ponto. Kamu tidak tahu mau kemana kalau tidak jadi anggota DPR RI. Iya, 2 periode ini, ketua Golkar Tony. Nah Golkar Medan mau tambah kursi. Iya. Dari 3 menjadi 5, dari 5. Pokoknya begitu. Didapetin anggota DPR RI. Kalau begitu Pak Iksan harus mau tidak mau. Iya. Harus ke DPR RI. Itu. Kamu mimpi mana? Tidak mungkin kamu menjadi kepala desa. Wah ada tahu pilgub. Pasti nak bilang. Sedangkan dulu musda kemarin Supreme pus mau saja sama Pak Tukang Pawe. Pus kita yang menang itu Tukang Pawe. Pinrang, KPK nilai pengelolaan aset Pinrang rendah ki. Di atasnya buruk kalau begini apakah rendah? Sorry baca Midi. Baca nih besok deh. Apa lagi nih? Ini bosku ini saya ini. Siapa sih? Bosku ini Munafri Arifudin. Iya kakak tahu. api. Mana geng? 341 kader beringin. Bantu api urus ini Golkar supaya bisa dapat 10 kursi. Iya tahu. 10 kursi. Harusnya kembalikan kejayaannya Golkar. 20% itu Puan, 10 kursi. Masa? 20%. Kali 50. Iya deh. Deh. Aduh. 6 saja kursi ketua DPRD mikir di situ. Kalau 10 di atasnya ketua DPRD. Berat tuh ini. Berat gini. Makanya nak bilang Wahab jangan dulu sis. Saya tunggu perintahnya Pak Pak Api. Kalau Pak Api bilang Wahab bergerak, saya bergerak. Ya, tahu, bilang karena turun ki jadi bapilu itu sekretaris ki dulu. Nah bilang yang penting sis, saya tidak dikasih keluar di Golkar. Ketua bidang media pun atau perempuan saya siap. Yang penting tidak dikasih keluar di Golkar. Ya, memang darah kuning ini. Saya akui kalau ini Wahab Tahir AWT dalam gue juga ini. Yang penting dia tidak dikasih keluar dari Golkar. Terus masih politiknya Pak Irwan Patawari kalau tidak salah ini sekretaris dulu ini. Nah bantu ya acok sekarang di Demokrat. Padahal ini dulu waktu Dengical dengan Ula, kayak apa lamari gandeng gitu sama terus jalan. Tapi ini betul-betul politik, makanya saya tidak mau politik deh, menulis saja. Yang penting nak bilang Pak Tamsil Lindrong jangan pernah menghindari politik.
Karena kalau tidak, kau tuh di politik. Iya. Yang penting paham tentang politik. Yang penting lu tahu Ki. Yang penting lu tahu. Satu lagi, Afandi Ibrahim. Kalau Afandi Ibrahim ini ketua PSI pun. Ketua PSI belum jadi ketua DPRD, belum ada pilih kursinya biar satu pindah di sini. Tapi karena bilang ini pilihan bos. Iya tahu. Kalau begitu saya jawab pilihan, sudah biasa. Pilihan tuh ini bang. PSM magan itu. Saya baru mendengar lagu ini. Iya aku PSM neka weh. Aku besok latihan nih Oh. di Bosowa Sport Center, tapi kita membahas di halaman PSM edisi besok ini hari Kamis soal prediksi perombakan skuad di putaran kedua. Karena kan bulan depan buka nih bursa transfer pemain. Iya. Jadi ada nih beberapa pemain ini disonding-sonding bakalan tidak lanjut untuk putaran kedua. Alias kemungkinan diganti. Ini prediksi. Iya. Ini gambaran dari penampilan di 11 pertandingan terakhir tuh. 2 diantaranya itu pemain asing. Tentu yang pertama Cek Jensen lah. Bukan tidak bagus permainannya, cuma sepertinya tidak cocok bermain sebagai tipikal bermainnya tidak cocok kayaknya di PSM, karena PSM itu butuh striker yang yang garang lah di dalam kotak penalti. Itu yang pertama, karena dari 10 kali bermain baru cetak 3 gol. Belum ada asisnya satupun, dan hanya jauh lebih sedikit melepaskan tembakan ke gawang ketimbang William Pluim. Padahal posisinya kan Pluim kan penyerang gelandang serang, playmaker, sementara Pluim striker. Itu gambaran pertama tapi ya masih banyak lah yang mendukung Anca juga tetap di PSM. Iya. Yang kedua, pemain asing lainnya yang diprediksi juga bakalan dicoret kemungkinan ini Bektur Talgat Ulu. Sebagai pemain yang mengisi slot Asia. Iya. Baru 5 kali dimainkan. Dan cuma 2 kali bermain sebagai starter, 3 kali pemain pengganti. Artinya sejauh ini pelatih Milomir Seslija masih menganggap pemain lokal jauh lebih baik daripada Bektor. Ya pasti nih kalau bagus tidak mungkin 2 kali jadi starter. Iya. Ya ini faktor pertama, dianggap Bektor agak telat bergabung dengan PSM tuh. Selesai 3-4 pertandingan yang sudah berjalan baru gabung. Artinya masih perlu adaptasi. Cuma kan persoalannya pemain yang harus dimiliki PSM sekarang ini harus betul-betul siap bermain. Iya. Maksudnya perlu butuh adaptasi, karena ini kan cukup ketat kini persaingan di Liga 1. Betul. Kalau mau mencapai target juara musim ini, ya mau tidak mau harus dilakukan perombakan. Iya. Kalau tidak ya kemungkinan PSM hanya finish di papan tengah. Betul. Sekarang ini baru masih di peringkat ke-7. 4 kali menang, 3 kali kalah, 4 kali imbang. Iya. Kurang anu lah ini. Kurang greget. Begitu untuk halaman PSM. Iya. Jadi besok mungkin ada berita-berita lain, berita baru karena latihan kita sebelum masuk ke putaran seri ketiga. Gitu halaman PSM. Sudah. Halaman apa? Kampus 1. Halaman kampus.
ini kabar baik untuk mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Karena kemungkinan kalau tidak ada halangan tahun depan, tepatnya di Februari itu akan ada fasilitas baru. Rumah susun mahasiswa. Itu. Rusunawa. Iya. Kan sejauh ini kalau sebut ke Rusunawa itu di Unhas juga, tahun depan ada nih di UNM, Rusunawanya UNM. Itu 3 lantai, sekitar berapa kamar, intinya bisa menampung 166 mahasiswa. Dan fasilitas lainnya itu diperuntukkan juga untuk mahasiswa, teman-teman kita penyandang disabilitas. Ada juga untuk diperuntukkan kamar-kamarnya tuh yang disabilitas. Itu Februari. Dan menariknya ini karena Rusunawa ini dibangun langsung atau hadiah dari Kementerian PUPR. Jadi UNM enggak usah kasih keluar anggaran, ini langsung dari pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR ya. Kita tentu harap ini cepat selesai di Februari 2022 sesuai dengan targetnya, supaya mahasiswa baru yang kesulitan mungkin secara ekonomi bisa terbantu. Iya. Ini kan pandemi. Betul. Apa Cocok. itu halaman kampus, Oke deh. halaman kota. Satu mau juga. Iya, tadi ada singgung-singgung soal Papi di halaman politik tuh. Iya. Nah, di halaman kota juga bertindak selaku konsulat kehormatan Kroasia. Iya. Bertandang bersama dubes Kroasia untuk Indonesia ke kediaman pribadinya Pak Wali Kota, Pak Dani Pomanto. Iya. Jadi ini pertemuan yang cukup cukup membahagiakan juga tuh. Karena keduanya ini kan Pak Api dengan Pak Dani ini kan sempat berkompetisi lah di pemilihan wali kota kemarin, tapi ternyata tawaan ya akrab. Iya, memang harus begitu. Harus begitu. Pemimpin memang harus begitu. Selesai pilihannya sudah nih. Iya. Dan tadi ada banyak dibahas soal rencana kerjasama antara Kroasia dengan pemerintah Kota Makassar. Salah satunya itu adalah upaya mengurangi polusi atau emisi karbon Kota Makassar. Ada tantangannya tadi nih Pak Api mewakili kedubes Kroasia itu, yakni bagaimana kalau pemerintah Kota Makassar yang memulai, maksudnya lewat kebijakan mengubah kebijakan penggunaan kendaraan dinas dari yang konvensional sekarang memakai bahan bakar fosil, bensin misalnya, diubah menjadi kendaraan listrik. Iya. Karena kan Kroasia juga salah satu negara yang konsen dengan itu, dan dubes Kroasia siap membantu. Itu tantangan dari Papi untuk Pak Wali Kota, Pak Dani Pomanto, dan itu Pak Dani anggap itu salah satu tantangan yang menarik dan akan dirancang kemungkinannya Pemkot Makassar ke depan, kendaraan dinasnya itu akan memakai kendaraan listrik begitu. Iya. Keren jadi. Keren, ini sebuah inovasi perpaduan antara dia memberikan ini saran, dan Pak Dani welcome dengan saran itu. Gitu mungkin. Oke deh. Benar. Dah. Enak tuh.